Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وربي زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara kaum muslimin
jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama tentu kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan hari ini, hari Jumat, sebaik-baik hari, semulia-mulia hari adalah hari Jumat. Allah kembali memperkenankan kita melalui panggilan iman yang ada dalam diri kita, yang bisa menghadirkan, memanggil kita untuk senantiasa mendekatkan diri takarrub ilallah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat Jumat berjamaah. Tentu kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam diri beliau penuh dengan contoh teladan, yang penuh dengan panutan ikutan-ikutan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena Rasul semua sudah mencontohkan apa yang hendak dan tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu bagi kita yang mengikuti Rasul, insya Allah akan mendapat jaminan keselamatan dunia, terlebih-lebih keselamatan di akhirat. Kaum muslimin, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini saya akan menyampaikan paling tidak 3 ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 42, 43 dan 44. Kalau kita melihat bahwa asbabun nuzul dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu adalah menceritakan sebab-sebab turunnya itu adalah berhubungan dengan Bani Israel, sifat-sifat bangsa Yahudi, Bani Israel. Allah berfirman yang pertama dalam Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ternyata diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang Yahudi Bani Israel itu senang sekali mencampurkan antara yang batil atau yang hak dengan yang batil. Padahal sungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengetahui apa yang batil itu dan juga mengetahui apa yang hak itu. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kata Allah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Ini sifat karakter daripada Bani Israel. Apakah Bani Israel itu tidak mengenal Rasul? Di dalam Taurat sudah jelas diinformasikan, dikabarkan tentang kedatangan Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa itu benar, tapi mereka mengingkari. Nah, ini karakter-karakter yang begini adalah tipikal daripada Bani Israel atau yang kita kenal itu dengan bangsa Yahudi.
Nah, ini yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, karena yang namanya sifat karakter ini itu mungkin berlaku untuk atau bisa terjadi dalam waktu tertentu. Al-Quran kalau menyampaikan itu bukan hanya berlaku dalam satu masa tertentu, tetapi Quran menginformasikan itu bahwa mungkin dalam waktu yang berbeda, zaman yang berbeda, pelaku yang berbeda, tetapi karakternya itu mungkin atau sifatnya bisa sama. Saudara sekalian, dalam beberapa hadis misalnya yang sangat kita kenal, misalnya itu Rasul bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Apakah orang tidak tahu? Orang pasti tahu ini karena sering sekali disampaikan oleh para penceramah bahwa barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka itu. Hadis yang lain, laisa minna man tasabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Ini jelas, tegas Rasul mengatakan, memberikan kriteria siapa yang termasuk golongan Rasul dan siapa yang tidak termasuk golongan Rasul. Dan ini kita bisa saksikan pada saat ini. Jadi orang sekarang mencampur adukan yang batil, yang hak itu dengan yang batil, seakan-akan itu tidak ada masalah, bagian daripada toleransi. Kita menyaksikan di media sosial banyak beredar di Masjid Istiqlal dihadiri sekian banyak orang yang berpakaian ala Sinterklas. Sinterklas kemudian menyanyikan lagu di dalam masjid. Dalam sebuah acara televisi yang mungkin pernah saya sudah sampaikan pada kita, bahwa bagaimana kalimat la ilaha illallah itu dilakukan dengan berjoget dengan pakaian yang sangat minim sekali. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, itu adalah kalimat yang meninggikan, memuliakan, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah hak. Tetapi kemudian kalimat itu dinyanyikan dengan joget, kemudian dengan pakaian yang sangat minim, maka itu ada kebatilan di dalamnya. Nah, oleh karena itu kalimat Allah la ilaha illallah, kalimat yang hak itu kemudian dilakukan, dinyanyikan dengan joget-joget, maka kemudian digabunglah antara yang hak dan yang batil itu. Ini banyak terjadi. Saudara sekalian, apakah kita tidak tahu misalnya, ini baru selesai kita dua hal yang menjadi bagian keagamaan di bulan Desember. Yang pertama Natal dan kemudian Tahun Baru. Apakah kemudian orang Islam tidak tahu mengucapkan Natal itu dilarang? Saya kira mereka paham, tahu itu. Tapi mereka juga tetap mengucapkan itu kan. Dengan alasan kalau kami katanya tidak apa-apa, asal jangan ustadz yang menyampaikan begitu. Apa bedanya ustadz dengan kita semua ini? Seakan-akan kalau ustadz tak boleh menyampaikan itu, kalau yang lain boleh. Padahal intinya dengan mengucapkan itu bahwa kita mengakui pada hari itu ada kelahiran daripada anak Allah. Ini batil. Karena dengan mengucapkan itu kemudian kita mengakui bahwa ada kelahiran anak Allah.
Dengan ringan mulut kita menyatakan, mengucapkan itu bagian daripada toleransi. Ini adalah batil, menggabungkan antara dua hal yang hak dan batil, seakan-akan dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa saja. Saudara sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemudian Allah menyambung dalam surat berikutnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oleh karena itu kemudian, untuk menghindarkan, untuk kemudian kita tidak terjebak di dalam persoalan-persoalan penggabungan yang seperti itu, maka Allah juga menyambungkan wa aqimis sholat. Karena melalui sholat itu kemudian kita bisa mencegah perbuatan mungkar itu. Dirikan sholat. Insya Allah kalau orang yang baik sholatnya, akan berat dia melakukan itu. Akan berat. Kalau yang sekedarnya saja melaksanakan sholat, makanya orang biasa memberikan perbedaan pengertian mendirikan dengan melaksanakan. Melaksanakan seakan-akan hal yang biasa saja sebagai kewajiban rutinitas saja, tetapi kalau mendirikan itu memiliki makna yang lebih dalam daripada melaksanakan itu. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Wa atuz zakat, keluarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan kamu, kata Allah, rukulah bersama dengan orang yang ruku. Maksudnya itu orang-orang yang ruku itu adalah kewajiban, dianjurkan kita untuk melakukan sholat jamaah. Saudara sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang berikut, pada ayat yang ke-44, masih sambungannya, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tastunal kitab afala taqilun. Kata Allah, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab suci yang pernah diturunkan, membaca Taurat. Kalau kita membaca Al-Quran tentang larangan-larangan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah membaca itu, sudah mendengarkan itu, tetapi kemudian kita tidak hirau, atau seakan-akan kemudian memang tidak hirau terhadap itu. Dan karena itu, saudara sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat inilah yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, supaya jangan kemudian kita meniru yang namanya sifat-sifat karakteristik daripada Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu. Kepada Musa saja mereka ingkar. Ada perintah menyembelih sapi misalnya, pertanyaan mereka tidak habis-habis. Sapi yang bagaimana itu, yang umurnya berapa? Setelah dijawab, ditanya lagi yang warnanya apa, dijawab warnanya, ditanya lagi. Misalnya ditanya, dijawab warnanya emas kekuning-kuningan. Kekuningan yang bagaimana, emas yang bagaimana? Ini adalah model pertanyaan orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Nah, ini kemudian bukan hanya begitu Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena memang sifat-sifat ini itu bisa berwujud dalam perilaku kita yang kita tampakkan.
Sebagaimana yang sudah sampaikan tadi, apakah orang kemudian tidak paham kalau masuk ke dalam masjid Istiqlal itu pakai pakaian yang modelnya sinterklas? Itu saya kira pasti mereka tahu. Tapi kenapa manusia banyak seperti itu? Karena ada yang menyuruh dia, ada yang memfatwakan, ada yang memberitahukan itu, ada yang melarang, ada yang memberitahukan untuk melaksanakan. Kalau fatwa Majelis Ulama pada zaman Buya Hamka yang lalu memfatwakan bahwa yang namanya menghadiri, mengucapkan kalimat-kalimat yang namanya Natal itu adalah hukumnya haram. Nah sekarang malah pernah ada gugatan untuk disuruh mencabut fatwa itu. Kenapa disuruh cabut? Karena mereka tidak suka dengan itu, karena mau mereka juga ingin terlibat dan melaksanakan bersama-sama. Itu yang disebut katanya dengan toleransi. Saudara sekalian, jadi apa-apa yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu tentu menjadi penting, menjadi perhatian. Nah oleh karena itu Allah menyampaikan kepada kita akhir hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan kamu main-main takut kepada Allah. Karena akibatnya berat akibatnya itu. Apakah kita tidak bertanggung-jawaban dengan ucapan-ucapan itu? Pasti dimintai pertanggungjawaban. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat itu akan dimintai pertanggungjawaban kita pada Allah. Apa maksud kamu mengucapkan itu? Bukankah sudah disampaikan? Lakum dinukum waliyadin, agamaku. Kenapa harus ada yang demikian? Maka insya Allah akan mempertanyakan kepada kita apa yang kita lakukan. Oleh karena itu yang kita khawatirkan nanti ketika Allah ingatkan kepada kita, jangan kamu tinggalkan, jangan sampai kamu mati, bahwa kita benar-benar dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya. Saya kira harapan kita ini kan untuk mengakhiri kehidupan itu adalah itu. Muslim yang sebenar-benarnya, dalam ketundukan yang sebenar-benarnya, dalam jaminan keselamatan yang sebenar-benarnya. Ini harapan husnul khotimah untuk mengakhiri kehidupan kita. Oleh karena itu ya, kita harus pelihara, kita jaga. Apa yang Allah perintahkan jangan bikin, apa yang dilarang oleh Nabi jangan bikin. Ini kita mengakui sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, kita akui. Tetapi di samping itu juga kita membuat apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kita percaya kepada Allah, satu-satunya sembahan, tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kita juga percaya ada kekuatan lain yang kita bisa minta pertolongan selain Allah. Ini menghadapkan antara yang hak dengan yang batil. Kalau ini berlanjut terus, maka saya kira pada saatnya juga Allah akan memperlihatkan kekuasaannya kepada kita. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar refleksi karena kita berada pada tahun 2026. Karena saya mengamati perpindahan tahun 2025 ke 2026 ini luar biasa euforia daripada manusia. Terutama kaum muslimin yang sangat euforia, bergembira luar biasa. Malah ada yang membuat pengajian dalam rangka mencari berkah perpindahan tahun. Ini saya kira juga memperhadapkan antara dua hal, yang hak dengan batil. Lakukan pengajian adalah suatu hal, mencari berkah dalam rangka untuk perpindahan tahun. Ini batil, menurut saya. Pendapat saya.
Kalau mau bikin pengajian, ya pengajian saja, tidak ada hubungannya lagi mencari berkah untuk perpindahan tahun. Berzikir silakan saja, berzikir bukan nanti tahun baru, setiap malam, setiap saat, ini tadi. Kita berzikir kepada Allah, bukan nanti tunggu tahun baru kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi diniatkan untuk mencari berkah. Ini memperhadapkan antara yang hak dengan yang batin. Inilah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin kita semua sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk peringatan kepada diri saya sendiri. Kita berharap semoga akhir-akhir kehidupan kita ini semakin kita takut kepada Allah, tentu semakin menambah keimanan kita kepada Allah, semakin menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini tahun miladiah, harus juga kita menyadari bahwa bertambahnya 1 tahun, maka itu artinya mengurangi umur kita setahun lagi. Artinya apa? Bahwa itu semakin mendekatkan kita pada akhir kehidupan. Kalau umur kita misalnya diberikan oleh Allah 65 tahun, maka kemudian umur kita sekarang sudah bertambah menjadi 60 tahun, maka sisa 4 tahun kemudian jatah kehidupan kita. Ini yang harusnya menjadi refleksi, menjadi renungan kepada kita setiap saat, bahwa semakin hari semakin sedikit jatah kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu berburu dengan waktu, apa yang masih bisa lakukan buat dalam pengertian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nilai ibadah yang memiliki kebaikan, hendaknya kita lakukan. Karena para ulama berkata, kita tidak tahu amalan yang mana yang pernah kita lakukan yang bisa menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara sekalian, mari sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita sembari kita bermunajat, berdoa kepada Allah, tentu dengan penuh harap apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta pada Allah semoga dapat dikabulkan atau diijabah olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa aqina hisab.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.